Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini minggu pertama dari bulan Maret. Kita sampai pada poin yang ketiga dari membangun karakter ilahi, yaitu memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. 4 minggu ini kita akan belajar 4 hal dari karakter Tuhan Yesus, yaitu murah hati, kasih dan pengampunan, menjalin hubungan kasih, rendah hati, dan sabar. Hari ini kita belajar dari topik yang pertama, yaitu murah hati. Kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 37. Saya akan bacakan dengan cepat saja. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Lanjut. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tapi yang juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan, ceritakan, karena menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat, bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus kembali dengan pertanyaan kepada orang ini, menurut kamu apa? Maka dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ini, dan kemudian juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya sudah, lakukan. Orang ini kemudian bilang, siapa sesamaku manusia? Maksudnya siapa sesamaku manusia yang harus aku kasihi? Jadi Tuhan selalu cerita tentang orang Samaria ini, yang murah hati. Awalnya bicara soal mengasihi sesama manusia, tapi kemudian Tuhan Yesus menjawabnya ke arah sini, murah hati. Kenapa saudara? Gaya hidup murah hati itu berhubungan sekali dengan gaya hidup mengasihi. Orang tidak bisa mengasihi tanpa murah hati. Saya ulangi lagi. Kalau orang mengasihi, dia pasti murah hati. Sebaliknya, orang yang murah hati kelihatannya itu belum tentu mengasihi. Karena urusan kasih itu kan hati. Siapa yang tahu saya bermurah hati karena kasih atau karena ada ambisi lain? Saya sendiri. Karena itu tersimpan di dalam hati. Jadi kalau dikatakan kayak hidup mengasihi, pasti murah hati, itu yang tahu hanya 2. Saya dan Tuhan. Saya dan Tuhan. Orang lain tidak bisa mengetahuinya dan tidak berhak menghakiminya. Pokoknya ada orang murah hati, ya terima saja. Tapi hubungannya adalah antara aku dan aku. Aku murah hati karena kasih, atau aku murah hati karena ingin dipuji. Dan yang kedua, yang tahu adalah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal dari gaya hidup murah hati ini. Saudara, saya pikir kenapa Tuhan Yesus ngambilnya orang Samaria yang murah hati? Sepertinya saudara-saudara, Tuhan Yesus itu bicara tentang dirinya sendiri
kemurahan dirinya sendiri terhadap manusia yang berdosa. Karena apa? Orang Yahudi itu menuduh Tuhan Yesus itu orang Samaria yang kerasukan setan. Ya, orang Yahudi itu selalu menuduh Tuhan Yesus adalah orang Samaria yang kerasukan setan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 48, orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Lalu di sini Tuhan Yesus cerita tentang orang Samaria yang bermurah hati. Saudara, dari situ kita bisa belajar beberapa hal. Dari Tuhan Yesus, kita bisa belajar beberapa hal tentang gaya hidup bermurah hati. Nah, prinsip apa saja yang bisa kita pelajari dan teladani darinya, dari Tuhan Yesus dalam hal ini dari orang Samaria yang murah hati itu. Dalam Lukas 10 ayat 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, sebetulnya yang lewat di situ itu bukan cuma orang Samaria ini saja. Ada imam, ada orang Lewi, orang-orang yang jubahnya jubah agama. Ya, pendeta, kurang lebih gitu ya, pengerja gereja. Orang biasanya berharapkan bahwa pendeta, bahwa pengerja itu punya kemurahan hati yang lebih. Tapi di sini seringkali kejadiannya sama seperti imam dan orang Lewi ini. Ya, ini koreksi buat saya sebagai pendeta dan juga pendeta lain. Kita seringkali bicara tidak mencintai uang, tapi kita numpuk uang di belakang. Maksudnya ngerti ya? Kita numpuk uang di belakang. Saya baru tahu ada seorang yang gini, saya nggak nyangka katanya. Ya. Tapi jangan diinterpretasikan siapa-siapa ya. Ternyata istri saya itu meninggalkan uang banyak sekali katanya. Saudara, ini kan apa namanya? Ya bagi saya itu ya kurang tepat gitu ya. Bagi saya kurang tepat. Tapi ya imam dan orang Lewi seringkali gitu. Ya. Imam dan orang Lewi seringkali gitu. Ngomong dan perbuatannya berbeda. Itu teguran bagi saya sebagai seorang pendeta. Tapi juga buat saudara-saudara yang adalah hamba-hamba Tuhan. Ya. Tapi orang Samaria ini, dia memberi pertolongan tanpa rewel. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, memang gini, kenyataannya kita lebih mudah bermurah hati kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang segolongan sama kita. Itu tidak dilarang. Karena di dalam Galatia juga dikatakan berbaik hatilah kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Namun saudara-saudara, jelas juga bahwa Tuhan di samping, jadi maksudnya gini, kalau dalam jemaat ini saya tahu ada yang kekurangan dan saya mampu menolong, kenapa tidak? Nah, kenapa tidak? Nggak harus dipikir dia memang nggak benar. Saudara, kalau orang benar nggak akan kekurangan, tak kasih tahu sama saya. Karena Tuhan janji, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kalau orang benar nggak akan kekurangan. Orang kekurangan ya karena nggak benar. Ada sesuatu lubang di hatinya. Tapi yang jelas maksudnya adalah dalam murah hati kita tidak berhak menghakimi orang lain. Benar apa enggak benar orang itu bukan hak kita, tapi kewajibannya adalah menolong sesuai dengan kemampuan kita. Memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita. Nah, lebih mudah kalau kita melakukan pada kelompok kita sudah kenal. Bagaimana kalau dengan orang asing? Saudara, memang kalau dengan orang asing kita mesti mikir dua kali, nanti kayak saya ditipu, saya tidak kenal. Ya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus ceritakan tentang orang Samaria yang murah hati ini, dia berbaik hati, dia bermurah hati, dia berbelas kasihan, dia mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri, tanpa dia lihat, ini orang Yahudi atau orang Samaria ya. Kalau dia orang Samaria, saya tolonglah. Kalau orang Yahudi, dia akan membenci saya. Nggak gitu. Cuma lihat orang itu menderita, langsung ditolong. Ya.
Tapi jelas ini memang akan ada perbedaan ya, ada perbedaan bahwa lebih mudah menolong orang yang kita kenal daripada menolong orang yang tidak kita kenal. Kadang-kadang kita sudah kenal, aduh dia lagi minta tolong, dia lagi, nggak habis-habis minta tolong, susah juga ya. Ada yang sampai saya itu 40 tahun di Cirebon, ada yang 40 tahun langganan ya enggak seberapa sih, tapi lama-lama juga kadang-kadang pusing juga, enak juga gitu. Nah, tapi murah hati tidak dihitung berapa frekuensinya, berapa sering kita melakukan sesuatu untuk orang ya, dan diberikan kepada siapa, tidak membedakan, memberi tanpa membedakan, memberi kepada orang yang membutuhkan, kenal atau tidak kenal, yang Tuhan pertemukan dengan kita. Kalau kita suruh nolong semua orang ya pasti nggak mungkin lah. Tapi orang yang Tuhan pertemukan dengan kita bisa saja. Nih, salah satu contoh kemurahan hati. Ada orang jualan ikan panggang. Ya jualannya di pinggir jalan, waktu itu tidak gitu laris lah. Tapi satu hari saya lihat yang jual orang lain. Terus saya tanya, ini bapak itu kemana? Oh, jualannya sementara dikasih saya. Terus tetangga saya datang. Iya ini Pak Con katanya. Ini dia itu memantu, nggak punya uang. Lalu tetangga yang punya dongdangan di pinggir jalan ini juga tidak bisa ngasih. Tapi dia bilang gini, udah kamu butuh uang membantu, kamu jualan aja di tempat saya katanya gitu. Kamu jualan aja di tempat saya, kamu kerja di situ, mungkin kamu dapat sedikit-sedikit. Sudah paham enggak maksudnya? Ya, kita bisa bermurah hati dengan berbagai macam cara, sesuai dengan kemampuan kita kalau mau. Memberi tanpa membedakan. Ya. Orang Samaria ini tergerak hatinya bukan karena kesamaan, tapi karena belas kasihan. Ya, belas kasihan tidak terbatasi orang dalam suku, bangsa, agama, ya. Itu universal. Saya akan lanjutkan. Sekarang ada pertanyaan. Apakah Anda suka membeda-bedakan saat memberi? Kalau jujur saya jawabnya ya iya. Ada orang yang bikin jengkel aja gitu ya. Belum ngomong apa-apa udah enak dulu gitu. Apakah Anda masih suka membeda-bedakan saat memberi? Nah, bagaimana caranya agar Anda tidak membeda-bedakan saat memberi? Ya tadi, ikuti contoh dari orang Samaria ini. Dibenci. Dia bukan orang Samaria itu statusnya dibenci, bukan membenci. Dibenci oleh orang-orang Yahudi, bukan membenci. Tapi ngerti bedanya ya. Dibenci, dia nggak perlu tahu apa juga orang Yahudi dari Samaria, Samaria. Ya, dibenci. Tapi dia melakukannya tanpa membeda-bedakan. Karena apa? Mengasihi sesama manusia. Yang benci dan tidak membenci kita sama-sama sesama manusia. Yang bertindak adil dan tidak adil kepada kita itu juga sesama manusia. Yang kepadanya kita harus memberikan kemurahan hati karena Tuhan Yesus yang memberikan teladan. Yang kedua, memberikan dengan murah hati itu tidak pakai hitung-hitungan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara-saudara, dia nggak ngitung-ngitung yang bisa dilakukan untuk orang itu, apa yang dia punya, ya sudahlah saya pakai untuk menolong dia. Dia kan bukan pedagang minyak, dia bukan pedagang anggur, yang bawa minyak 1 drum, anggur 1 drum. Dia adalah orang dalam perjalanan. Paling-paling dia bawa pas sesuai dengan kebutuhan perjalanannya. Ya paling-paling dia bawa itu saja. Jadi dia tidak membeli dari kelimpahannya, tapi dia memberikan dari belas kasihannya. Dia tidak hitung-hitungan sebentar ya, tak lihat saya.
ini sih buat saya aja kurang, pas-pasan buat saya aja. Ini sih kurang, ini sih lama-lama nggak jadi memberi, lama-lama nggak jadi memberi. Saudara, orang Samaria ini bukan hanya menaruh belas kasihan, tapi dia memberikan perhatian, waktu dan hartanya untuk menolong orang lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan perhatian, waktu atau harta kita bagi yang membutuhkan. Bisa. Memberikan waktu masa nggak bisa? Memberikan perhatian masa nggak bisa? Memberikan harta mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi pasti bisa lah. Bisa melakukan sesuatu. Ya. Nggak mungkin nggak ada yang bisa lah. Ya. Nggak mungkin nggak ada yang bisa. Nggak mau banyak. Kalau kita nggak mau, alasannya ada aja, banyak saja alasannya. Orang nggak bener lah, apalah. Saudara, orang Samaria ini kalau bener, saya pikir tadi, kalau pikiran saya benar tadi, Tuhan Yesus menceritakan tentang dirinya sendiri, karena orang Yahudi menuduh dia orang Samaria yang kerasukan setan, ya. Tuhan Yesus kan enggak tanya sama saya, lu minta tolong, lu itu bener enggak? Tidak toh? Justru pertolongan Tuhan dalam hidup saya merubah saya jadi dari orang berdosa menjadi orang yang hidup benar. Kan gitu. Beberapa hari yang lalu, saudara, kalau membaca renungan pagi, kan gini, ada 10 orang kusta disembuhkan. Ya, 1 kembali kepada Tuhan Yesus, 9 jalan terus. Bedanya 1 sama 9 ini apa? Yang 9 ini cuma menerima kesembuhan dari sakit kustanya. Yang 1 ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bedanya gede itu, saudara. Bedanya gede itu. Menerima kemurahan hati, ya, dari Tuhan, kita harus mempunyai sikap yang tepat untuk itu. Memberikan kemurahan hati kepada orang, seharusnya, lambat atau cepat, itu akan berubah sikap orang itu. Saya lanjutkan. Dari ketiga hal tersebut, manakah yang sulit Anda berikan bagi orang yang membutuhkannya? Mengapa? Jawab aja sendiri. Ya, yang sulit ngasih apa? Ya, mengapa? Gitu. Ya, jawab aja sendiri. Kalau medit, ya pasti paling sulit ngasih harta. Ya, tahu saudara lapar, oh iya Tuhan tolong, ayo kita doa aja Tuhan nanti tolong. Doain Tuhan supaya dia berkelimpahan makan dan minum, ya, supaya dia tidak kelaparan lagi. Amin. Selamat jalan. Tuhan berkati. Kan gitu. Ya. Kalau orang medit pasti paling susah ngasih harta. Nah, sekarang ini pertanyaan. Ya. Khotbah ini mengarahkan kita pada satu hal, untuk bertanya pada diri sendiri. Maukah Anda belajar untuk lebih rela memberikan hal tersebut? Memberikan apa? Memberikan harta bagi orang yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk harta. Memberikan perhatian pada orang yang mau curhat. Ya, memberikan waktu. Ya. Waktu dan perhatian pada orang yang mau curhat, pada orang yang membutuhkan penghiburan dari kita. Ya, kadang-kala kan kita tidak perlu menasihati orang. Kasih waktu aja, dia cerita sambil nangis-nangis, didengerin aja. Ya, kamu nangis gimana, kalau saya didengerin aja. Saya kadang-kadang gitu juga, saya denger aja. Memberikan waktu. Dan setelah selesai dia bercerita, selama dia bercerita saya cuma berdoa, Tuhan, apa yang nanti saya mesti jawab pada dia? Kadang-kadang, tidak sering-sering gitu tuh. Kadang-kadang saya begitu. Ya, apa yang mesti saya jawabkan untuk dia? Dia cerita lama 1-2 jam, sudah selesai, sudah kayak ini puas. Ada 1 ayat saja yang saya kasih kepada dia. Nih, ada firman Tuhan begini. Ayo kita berdoa, selesai. Memberikan waktu dan perhatian. Ya, tapi saya tidak sering-sering melakukan itu.
Terus terang saja, saya kan orangnya enggak sabaran. Kalau saudara-saudara lebih sabar, Pak Pur itu lebih sabar, Pak Heru lebih sabar, ya, Pak Amos lebih sabar. Saya itu orangnya kolerik. Saya lanjutkan. Yang ketiga, memberi tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Lukas 10 ayat 35. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saya nggak tahu 2 dinar itu berapa banyak sih ya. Kalau nggak salah itu upah 1 hari kerja itu. Hah? Enggak, 1 dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah upah sehari kerja. Jadi 2 dinar itu berarti upah 2 hari kerja. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keledainya berapa sih? 1. Keledainya cuma 1. Tadinya dia nunggang keledai itu. Tapi dia sekarang memberikan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Orang itu yang tadi babak belur dirampok itu, yang dinaikkan keledai, lalu dia jalan kaki mengiringinya. Ini memberikan tanpa hitung-hitungan. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya pernah begini. Pada waktu itu ada pemogokan angkot di Cirebon ini. Saya lewat, ada anak-anak sekolah. Ya. Jadi saya berhenti. Dek, mau kemana? Ayo kalau mau ikut. Mereka banyak mau ikut. Enggak boleh. Hitung-hitungannya ada. Enggak boleh. Saya ke arah sini, yang boleh ikut cuma 2 orang atau 3 orang di bangku belakang, 1 di bangku depan. Yang lainnya enggak boleh. Ada hitung-hitungannya toh? Ya. Nah, ada hitung-hitungannya. Ya. Harus searah, kalau enggak searah saya enggak mau. Ya. Masa suruh nganterin dia ke rumahnya? Waktu itu saya pikir, aku sudah baik hati sekali ya. Tapi kalau dipikir-pikir gini, itu sih nanggung-nanggung aja nolongnya. Ya, Ya. Satu kali juga saya naik puskesmas keliling, ditugaskan dari Cirebon ke Bandung. Ada kecelakaan di Sumedang. Lalu orangnya mati, kecelakaan itu. Orangnya mati, ada puskesmas keliling lewat, itu di pintunya dipukul-pukul sama orang gitu. Saya pura-pura ada denger aja, jalan aja. Tapi kemudian pikir, mungkin orang itu butuh pertolongan juga ya. Saya balik, ternyata orang itu mati toh. Orang itu mati, ya sudah, mau dibawa ke rumah sakit di Sumedang, saya ke arah Sumedang, saya bilang. Tapi kemudian ada yang naik pakai rokok dan sebagainya. Sorry ya, maaf. Yang boleh naik sini cuma orang yang tidak pakai rokok, saya bilang. Tetap ada hitung-hitungannya. Ya, yang boleh naik sini cuma orang yang nggak pakai rokok. Ke rumah sakit saya antar nanti, katanya. Aduh, tapi puji Tuhan, saudara. Begitu saya mau berangkat, ambulans dari polisi datang. Begitu saya mau berangkat ini, ambulans polisi datang. Jadi saya turun lagi. Pak, ini ada ambulans polisi, pindah aja ke ambulans polisi lah. Nanggung. Gitu nanggung. Ya, menolong tapi banyak hitung-hitungannya. Sebetulnya nek normal, kalau pikirannya orang yang baik, hatinya betul-betul baik, murah hati, terus kadung naik ya diantar toh ya. Masa ini mayat dipindahkan ke ambulan? Kalau sekarang saya pikir saya itu ya aneh juga. Mayatnya sudah kadung naik ambulan saya, kenapa saya suruh pindahkan ke ambulan polisi? Memang tugasnya polisi sih. Nah, itu jangan ditiru. Saudara, kalau bermurah hatilah tanpa hitung-hitungan. Ya. Lalu dia merawat orang itu. Ya, dia bawa ke penginapan dan dia sendiri merawatnya. Keesokan harinya yang menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Terus. Jadi bahkan dia memberikan sampai ongkos pengobatannya juga dikasih. Saudara-saudara, orang ini memberi dengan tanpa perhitungan. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan, seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Hitung-hitungan dulu. Itu ada ambulan polisi, ngapain lagi mesti ikut saya? Gitu.
Ya, ngapain lagi mesti ikut saya? Kan itu tugasnya si polisi, ada hitung-hitungannya. Kalau tidak ada hitung-hitungannya ya tetap aja berangkat misalnya gitu. Karena di dalam pemikirannya selalu ada neraca untung rugi. Padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersukacita. Nggak ngelendeng kalau habis ngasih. Memang orang nggak bener, setiap kali datang nggak bener, memang itu orang nggak bener. Terus orang nggak bener ya, kitanya susah juga. Ya, marilah belajar dari hari ini untuk bisa menghidupi kayak hidup mengasihi lewat memberi dan bermurah hati. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Sekarang nggak tahu saudara tadi mendengar dengan sepenuh hati atau sekedar dengar, saya nggak tahu. Apakah yang terbersit di dalam pemikiran saudara saat saudara memberikan sesuatu buat orang lain? Saya nggak buta huruf ya, ini tulisannya Anda, tapi lebih enak tulisnya bilang saudara. Apakah yang terbersit di pemikiran saudara saat Anda memberikan sesuatu buat orang lain? Apakah Anda masih mengharapkan imbalan? Mungkin mengharapkan imbalan enggak juga ya, mungkin loh ya. Tapi mengharapkan, aduh Pak John baik ya, itu ya mungkin ya. Mungkin, aduh baik ya. Itu imbalan, saudara. Itu imbalan. Kali lain dia berbuat sesuatu, saya bilang orang enggak tahu balas budi, banyak ditolong. Sekarang kan gitu. Saya pernah dengar istilah Cirebon, anjing kejepit ditolong malah nyokot gitu ya, malah gigit gitu. Nah, kadang-kadang kan gitu. Saudara, apakah kita memberikan sesuatu masih dengan mengharapkan imbalan? Tuhan Yesus tidak. Pada waktu dia menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota, dia tidak mengharapkan imbalan. Dia berikan aja. Sekarang kita mau memberi imbalan apa kepada Tuhan? Apapun kita berikan, bahkan hidup ini kita kembalikan kepada Tuhan. Oh, memang punyanya dia. Dari awalnya punya dia. Dari awalnya punya Tuhan. Ya, tapi Tuhan melakukannya bagi saya dan bagi saudara. Jadi mari saudara, saya bilang, ayo lakukan gitu, enggak. Mari kita belajar melakukannya, memiliki karakter Tuhan Yesus yang murah hati. Namanya belajar itu kadang nilainya bisa 10, 100, kadang nilainya bisa 20. Ya, tapi janganlah 20 angka mati lah. Ya, 100 kadang bisa 50 gitu ya. Ada gagal, ada iya. Namanya juga belajar. Mari kita belajar. Ya, slide berikutnya. Jadi kita kalau memang mau belajar, ya punya sasaran dan rencana. Kayak hidup memberi, bermurah hati memang sulit pada awalnya. Iya saudara, sulit. Namun setelah kita mulai melakukannya, semakin hari kayak hidup ini akan semakin mudah. Karena itu lakukanlah sekarang juga. Nah, sulit. Memberi itu sulit. Jadi gimana? Yang bisa menolong supaya bisa lebih mudah memberi. Kalau saya sih saudara, kalau saya biasanya semenjak beberapa tahun belakangan ini, dulu enggak, beberapa tahun yang belakangan ini mungkin karena sudah makin tua, makin dekat liang kubur, atau makin dewasa. Jadi kalau saya dapat sesuatu berkat gitu, saya ambil sekian %, saya taruh di bank Danamon. Itu nggak tak pegang-pegang sama saya. Satu rekening di bank Danamon itu nggak pernah saya pakai untuk keperluan pribadi. Hanya untuk keperluan orang yang datang minta pertolongan. Banyak, ya enggak banyak lah, tapi ada. Sehingga pada waktu memberi, saya nggak perlu pusing-pusing mikir, duh, uang di dompet ada berapa sih? Berapa yang mau dikasih gitu. Saya nggak perlu mikir, cuma tinggal, itu di Danamon ada berapa ya gitu. Di Danamon ada berapa, ini bukan promosi ROS, tapi promosi ROS juga boleh lah, tabung di Danamon. Karena rekening saudara tidak buru-buru di di nonaktifkan itu, lumayan di situ tuh.
Setahun sekali rekening saudara masih hidup, yang lain bank lain 6 bulan sudah dimatikan. Nah, Ros komisinya ya. Saudara, saya lanjutkan. Ya, belajar saudara, belajar. Ya, kalau kita belajar, semakin hari kayak hidup memberi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah belajar, maka kita tidak akan pernah bisa. Ya, kalau satu punya kemauan, langkah realnya, langkah konkretnya, belajar. Gimana belajar? Ya kalau belajar ya pasti menghadapi tes. Nah siapa tesnya? Ya siapa aja yang saudara temui yang adalah sesama manusia yang perlu saudara tolong. Ya, jangan bilang gini, oh kalau saya kaya kayak dia, beres dah saya tolong. Memang kamu nggak kaya sama dia, ya, cuma dia datangnya ketemunya sama kamu gitu ya. Nggak perlu pertolongan sebagaimana. Kadang-kadang kan kita gitu. Waduh, kasihan dia kalau saya kayanya kayak Donald Trump, beres dah, gampang kalau urusan gitu aja gitu ya. Tapi kapan kayaknya kayak Donald Trump? Kan paling gampang Donald Trump bagi contoh. Nah, jadi seperti apa yang kita punya? Kita belajar untuk bermurah hati. Jangan medit. Medit adalah pernyataan hidup tidak mengasihi sesama manusia. Ya, orang yang mengasihi itu murah hati. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan Tuhan bilang, kamu berbahagia kalau kamu ikut teladanku. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara di rumah siapkan roti dan anggur yang telah dikirim kepada saudara. Kalau ada yang terlewat minta maaf karena itu pasti tidak disengaja, ya. Namanya juga terlewat. Saudara bisa pakai roti yang lain, kue, crackers atau apa saja, atau biskuit apa saja, ya. Dan juga minumannya bisa diganti dengan yang berwarna kemerah-merahan, coklat kemerahan, teh misalnya, ya. Sehingga kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yuk, silakan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia, karena anugerah-Mu. Engkau memberikan kasih karunia dan anugerah-Mu karena Engkau bermurah hati kepada kami, berbelas kasihan kepada kami. Engkau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya kami pada pagi hari ini ada di hadapan hadirat-Mu dengan roti dan anggur ini di hadapan kami, tubuh dan darah Kristus yang memungkinkan kami jadi seperti kami sekarang ini, berdiri di hadapan-Mu sebagai anak-anak Allah. Kami melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan, di rumah masing-masing, dengan memandang kepadamu, dengan mengingat kepadamu yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali untuk kami. Layak akan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, layak akan kami melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salibnya
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku Saudara-saudara, mari di rumah masing-masing dan hamba-hamba Tuhan yang hadir onsite melayani di tempat ini, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Di tangan saudara ada roti dan anggur. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Di dalam Alkitab dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi bagian terakhir. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dengan mengingat Tuhan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Mari kita makan dari roti ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Dengan mengingat Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya bagi kita. Dikatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita menunggu kedatangannya bagi kita semuanya. Mari dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum dari cawan ini. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengingat korban-Mu. Dan kami menantikan Engkau datang yang kedua kalinya. Kami bersyukur dosa kami dihapuskan oleh darah-Mu. Penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang pada hari ini sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang berlayak kepadamu. Dan Tuhan, sementara kami akan meninggalkan ibadah ini, kembali kepada kegiatan kami pada hari Minggu, Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dan firman-Mu, Roh Kudus, kiranya bekerja sehingga hari ini dan seterusnya kami mau belajar memiliki karakter Kristus, yaitu untuk menjadi orang yang murah hati, mengasihi sesama manusia. Karena itu dibuktikan dengan kemurahan hati kami, belas kasihan kami kepada sesama manusia. Berbicaralah kiranya lebih lanjut kepada setiap jemaat-Mu ini. Kami berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan, Kau berkati saudara kami yang berulang tahun, Ibu Guace dan Pak Suminto. Engkau ulurkan tangan-Mu dan beri kiranya kekuatan serta kesehatan kepada kedua saudara kami ini. Tolong Pak Suminto Tuhan, tolong dia, anugerah-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada hari ini. Sekiranya pelayanan kami, dalam segala bentuk pelayanan yang kami adakan, untuk kelancaran ibadah ini, saudara-saudara di multimedia, di musik dan pujian, yang melayani perjamuan kudus, Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Mereka melayani dan memuliakan nama-Mu, Engkau tahu, dan sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan, Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan saudara-saudara ini semuanya. Juga untuk setiap persembahan yang telah dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah-Mu, baik di tempat ini secara langsung ataupun melewati rekening-rekening account kami, Tuhan, kami terima dengan bersyukur dalam nama-Mu, menjadi satu benih bagi kelanjutan pekerjaan Tuhan di tempat ini, menjadi satu benih bagi kehidupan setiap orang yang menaburnya. Tuhan, genapi janji-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta kasih sayang dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak kekurangan barang satu kasih karunia pun selama saudara menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.